Saya Rifani Ratu, NIM 1906-1037. Ketahanan nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan sosial yang harus senantiasa diwujudkan secara terus-menerus secara sinergi. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Maka dapat disimpulkan ketahanan nasional sangat diperlukan dalam suatu negara, di mana ketahanan nasional itu berperan untuk melindungi seluruh aspek yang ada dalam negara, baik itu masyarakat maupun sumber kekayaan alam dan segala yang terdapat dalam suatu negara. Salah satunya untuk melindungi kekayaan alam agar tidak dapat dicuri dan tidak dapat dimanfaatkan oleh bangsa lain. Suatu negara, salah satunya untuk melindungi kekayaan alam agar tidak dapat dicuri dan tidak dapat dimanfaatkan oleh bangsa lain, supaya dapat dinikmati oleh kita dan anak-anak cucu kita nanti. Hai, nama saya Angga Mauntu. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bela negara, unsur, fungsi, tujuan, dan manfaatnya. Namun sebelum itu kita akan membahas bela negara secara umum. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Pengertian bela negara di Indonesia yaitu bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Selanjutnya, di dalam proses pembelaan bangsa ada beberapa hal yang menjadi unsur penting. Di antaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa, bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, contoh-contoh bela negara yaitu melestarikan budaya belajar dengan rajin, bagi para pelajar taatakan hukum dan aturan-aturan negara, dan lain-lain. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik Indonesia, diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Fungsi dan tujuan bela negara. Tujuan bela negara diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa negara. Sedangkan fungsi bela negara diantaranya mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara. Salah satu, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri.
melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.